Apa kabarnya di sini? I'm blessed. Luar biasa ya, kita bersyukur ada tempat ini. Dimana kita akan celebration. Mari kita bersuka cita ya dalam roh dan kebenaran. Yesus memberkati, kami percaya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Bapak atas sesuatu yang Bapak berikan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kasih karunia yang melimpah dalam hidup kami Bapak. Kami bersyukur anak-anak berada di tempat ini Bapak, kalau bersama sisi. Kami bersyukur Bapak, kami hidup dalam anugerah-Mu yang melimpah dan kasih karunia-Mu, kekuatan yang luar biasa yang Kau selalu berada dalam hidup kami Bapak. Berkati Bapak ibadah kami dari awal hingga akhir. Penyertaan-Mu Bapak, terima kasih yang bukan sangat siap berjalan dengan baik, Bapak mempunyai ibadah yang luar biasa Bapak. Kuasa mujizat itu berjalan atas hidup kami dan kami disertai oleh penamaian dan malaikat dari depan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo semuanya. Halo. Apa kabar? I'm blessed. I'm blessed. I'm blessed. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kembali hadir di sini dengan ibadah misi luar biasa. 1, 2, 3 orang hadir di sini, masih Tuhan juga ada di sini. Alhamdulillah. Amin. Mari kita lanjutkan. Kasih-Mu tiada duanya. Masih di dunia selalu menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Kasih setinggi selalu menguatkan hidup menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Dalam hati kasih-Mu jangan duanya sampai kini ku akui kasih-Mu jangan duanya.
Tuhan,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bangun dengan apa yang telah menjadi renungan kita dalam seminggu ini. Kita akan selalu kasih. Ingat salibnya yang menebus
Terima kasih kami mengucap syukur dan kami hari ini kami merayakan apa yang sudah kau lakukan dan setiap kami Tuhan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap karya terbaik yang sudah kau berikan dalam hidup kami. Dan Engkau tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan Engkau tetap bersama dengan kami dan kita memberikan yang terbaik juga dalam setiap hidup kami Tuhan. Anak-anak tempat ini, Roh Kudus supaya menyempurnakan apa yang kami berkatakan, apa yang kami dengar, supaya memuaskan hati kami, yang menghibur kami, dan kami bisa. Roh Kudus supaya kami berkenan kewajiban dan pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang memberikan dan hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kita semua siap menerima yang daripada Tuhan Yesus. Kita berkata, Amin. Shalom. 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 Apa kabar? I'm blessed. Aku diberkati. Amin. 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 Ya, luar biasa hari ini. Saya mau judul hari ini adalah ketidakpercayaan. Ya. Ketidakpercayaan. Siapa yang pernah merasa tidak percaya? Siapa yang pernah ragu-ragu dalam hidupnya? Ya. Kita semua sering mengalami, pernah mengalami, ya, dan sering-sering juga sih. Nanti kalau sering kita tidak percaya nanti gak lanjut lagi. Ya. Nah, gimana caranya? Mengatasi itu semua. Saya mau ambil suatu cerita dari tokoh yang sangat luar biasa. Bahkan Yesus pun bilang tidak ada apa ya orang di dunia ini yang seperti dia, yang dilahirkan oleh perempuan yang sangat luar biasa. Yaitu siapa? Yohanes Pembaptis. Siapa yang tahu Yohanes Pembaptis? Siapa yang tahu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu yang Pembaptis. Yang Pembaptis siapa? Yesus. Ya. Siapa yang kenal? Kenal dulu. Ya. Nah, Matius 11. Matius 11 ayat 2 kita mulai. Ya. Kita akan baca semuanya. Tapi step by step. Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ya, ceritanya Yohanes ini di penjara, ya kan? Nah, Yohanes ini siapa sih? Yohanes ini hidupnya bersama dengan suku Essenes. Ya, suku Essenes itu suku apa? Suku Essenes itu suku atau berkata sekte juga, ya aliran percaya itu, tapi bukan percaya kayak penyembahan ganda. Tapi suku ini, ya suku Essenes ini dia rajin beribadah. Suku yang getol dengan perkara-perkara agama, ya, getol puasa, doa, ya, mengkhususkan dirinya di padang gurun, ya, mereka mau berkorban untuk agama. Ini spesialis, ya, hidupnya hanya untuk agama. Ya. Nah, Yohanes hidup bersama dengan mereka. Ya. Nah, Yohanes ini mempersiapkan dia seperti panggilan dia sejak dari kecil, sejak dari kandungan. Ya. Dia satu-satunya dia di dunia ini yang masih dalam kandungan sudah dipanggil Roh Kudus. Ya. Nah, Yohanes ini mempersiapkan pelayanannya itu 30 tahun kepada Tuhan bersama dengan suku Essenes. Ya, dia persiapkan hidupnya 30 tahun untuk pelayanan, untuk ministrinya selama berapa? 6 bulan. Hanya cuma 6 bulan saja. Tapi dia persiapkan hidupnya 30 tahun. Ya, dia nggak ngerti kalau dia cuma 6 bulan saja. Ya. Dia begitu tahu Yesus siapa. Dia memproklamirkan siapa Yesus, ya, apa pekerjaan Yesus yang dia persiapkan. Ya, pelayanan Yesus di dunia ini tahu dia ini mempersiapkan sesuai dengan perbuatan apa saya. Ya, nah, bahkan dia bilang seperti ini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Dialah yang maksud ketika kata kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun lama tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan dia tinggal di atasnya, di atas Yesus. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang aku untuk membaptis dengan air telah berfirman padaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang, tinggal di atasnya, ialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian. Inilah anak Allah. Ya, harus memberikan kesaksian seperti itu. Pada kisahnya ya, berdiri di situ tua dengan dua orang murid, ya. Ketika Yesus lihat, dia berkata lagi, dia adalah anak domba Allah. Ya, dia bersaksi tentang Yesus terus. Nah, dia persiapkan pelayanannya sampai terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Banyak orang bertobat, banyak orang menyesali dosanya, banyak orang mau dibaptis, ya. Ini pelayanan luar biasa. Terjadi revival Yohanes. Ya. Kita bayangkan orang seperti apa nih? Sampai dia akhirnya membaptis Yesus. Ini prestasinya luar biasa. Kalau hari ini ada bantuan seperti ini, prestasinya luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan Yesus pun mengaku itu. Nah, tiba-tiba suatu saat dia dipenjarakan. Ya, dia dipenjara, tidak bisa apa-apa. Ruang lingkupnya yang ruang lingkup penjara, dan dalam waktu yang cukup lama. Ya. Nah, saat ini bahkan Amsal pun berkata seperti ini. Amsal pun berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Prestasi Yohanes Pembaptis sedemikian rupa ketika dia tahu harapan yang ternyata dia ada di dalam penjara yang cukup lama, ya, harapannya sepertinya tidak ada. Sedih hati. Ya. Kita sering mengalami ini. Jangankan kita ya. Yohanes Pembaptis saja yang berprestasi seperti ada mengalami. Ketika dia di penjara, dia sedih, seperti tidak ada harapan lagi. Ya, saking sedihnya dia putus muridnya. Ya, kehidupan penjara saat itu tidak seperti saat ini bisa dipilihi, ya, bisa dilayani gereja-gereja. Ya, nah, kalau dulu, ya, nggak bisa, gelap semuanya berjalan. Ya, benar-benar hopeless, Ya. Nah, dia kemudian murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Aku datang ke Yesus, bertanya kepada dia. Engkau yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya. Seperti apa pelayanan Yohanes Pembaptis? Seperti apa dia mengambil Yesus? Seperti apa dia mendedikasikan hidupnya untuk Yesus datang? Tiba-tiba ketika suatu saat sepertinya harapannya tidak mungkin lagi ada, dia bisa berkata, haruskah kami menantikan orang lain? Apakah benar itu orangnya yang mau datang? Apakah benar itu orang yang baptis itu benar-benar orang yang mau datang yang menyelamatkan? Jadi hari ini kalau kita mengalami seperti itu, biar saja mengalami. Ya. Ya, ada manusia yang super, Yohanes yang seperti itu saja mengalami. Jadi iman itu, keyakinan itu tidak otomatis. Ya, otomatis. Iman sudah ada. Kita perlu bagaimana menggunakan iman itu. Kita perlu bagaimana kita ada dan teguh di dalam iman. Itu tidak otomatis. Ya, setiap orang bisa bimbang, bisa ragu, setiap kita bisa tidak percaya, ya, meragukan sesuatu besar, ya. Tetapi jangan sampai kita harus melakukan, ya, kita harus bersemangat, kita harus kembangkan lagi semangat itu,
Ya, kita harus jalani lagi hidup dalam iman. Amin. Amin. Ya. Nah, terus tanggapan Yesus gimana? Tanggapan Yesus ketika Yohanes datang, ya. Yesus bilang mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Yesus tidak bilang seperti itu. Ibunya dia ya misalnya, oh iya aku itu. Ya ada lain, ya aku ini Yesus. Ya Yesus tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mungkin loh, oh iya kan ke penjara meyakinkan Yohanes lagi tidak itu. Yesus tidak terus dia menghibur Yohanes, menguatkan Yohanes, menghibur dia lagi. Ya, itu tidak dilakukan. Ya, ada yang lebih penting. Yesus katakan, pergilah dan katakanlah pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Kalau terjemahan King James-nya, bahasa Inggrisnya, pergilah dan katakanlah lagi kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Artinya apa? Hari ini sudah pernah didengar Yohanes. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus menyembuhkan orang, ya kan? Kemudian membangkitkan orang mati, mengusir roh jahat, ya. Itu orang menyembuhkan orang buta, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Tuhan ingin mengingatkan Yohanes tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Nah, padahal belum ada yang tidak Yesus bangsa. Tapi kenapa bisa Yesus mengingatkan? Yang diingatkan apa? Yang diingatkan adalah, ya, kalau kita lihat, kitab Yesaya 35 ayat 6. Ya. Yesaya 35 yang 5 sampai 6 di atas seperti ini. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelitkan dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lupa akan melompat seperti Musa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padangku dan sungai di padang belantara. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang berkerumun. Jadi Tuhan mau mengingatkan Yohanes pada firman nubuatan yang sudah disampaikan dengan Yesus. Tuhan tidak datang ke Yohanes untuk menunjukkan ya ini aku tidak, ya. Jadi Tuhan sangat Tuhan seperti itu. Tuhan mau menguatkan kita supaya iman kita ini bekerja bukan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, tetapi dengan firman. Dengan firman. Karena apa? Kadang-kadang yang posisi Yohanes dia nggak bisa melihat apa-apa. Satu-satunya yang bisa dia ingat adalah firman Tuhan. Dan itu yang menguatkan. Itu yang membuat dia, oh iya, aku sudah melakukan dan itu memang Tuhan. Anak firman. Amin. Ya, dan diberkatilah mereka yang kecewa lalu ditolak. Ya, karena ada firman. Bukan sesuatu yang kelihatan yang dipatahkan, tapi kalau firman. Ya, jadi kalau hari ini kita kekurangan hikmah, minta dan firman itu. Ya, firman itu sangat penting. Dia punya integritas yang luar biasa dari kita. Kalau kita apa? Merespon firman. Amin. Ya. Nah, setelah murid Yohanes ini pergi, ya, setelah murid Yohanes pergi, baru mau seperti ini. Mulailah Yesus berbicara pada orang banyak tentang Yohanes. Baru setelah murid Yohanes pergi, baru Yesus mengakui Yohanes seperti apa. Ya kan seperti untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang goyangan air yang kemarin? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian halus itu di tempatnya di sana? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi besar? Benar, ya. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Yesus berkata tentang Yohanes ini lebih daripada nabi. Jadi nabi-nabi sebelum Yohanes itu kalah semua. Ya.
Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau yang mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata padamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini luar biasa. Namun yang terkecil dan kerajaan surga lebih besar daripada pengakuan Yesus tentang Yohanes Pembaptis seperti apa? Amin. Ya. Ketika prestasi Yohanes yang sedemikian itu dan dia mengalami tidak percaya, keraguan, kebimbangan, satu-satunya cara ingatkan lagi tentang firman Tuhan. Hari ini juga seperti itu. Yang orang yang serius saja butuh firman Tuhan yang dia kuatkan lagi, apalagi itu. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan berhenti tiap hari membaca firman dan merenungkan firman. Karena itu akan membuat kita ingat dengan siapa kita hidup, tujuan hidup kita untuk apa nanti, panggilan kita apa, dan potensi-potensi tentang kita pada semua dalam firman. Ya. Usir keraguan itu semua dalam firman. Ya. Bahkan apa? Bahkan firman itu lebih berharga dari suara Allah yang bisa didengar. Jadi ketika engkau suatu saat tiba-tiba dengar suara Tuhan, cek dengan firman, bukan firman yang menyesuaikan suara itu. Amin. Amin. Ya. Tiba-tiba kalau kita ada suara dan suara itu seperti suara Tuhan, cek di firman mengatakan itu enggak. Jadi ketika murid-murid melihat Yesus waktu dia ada di bukit berdoa dan ada suara dari surga berkata, inilah anak yang kekasih. Ya. Mereka merasa diteguhkan dengan apa yang pernah difirmankan. Ya. Jadi seperti itu. Jangan cepat percaya, tapi cek dalam firman. Segala sesuatu itu bergerak dalam firman. Amin. Ya. Nah, di kitab Yosua 1 ayat 8, siapa yang ingin hidupnya berhasil? Siapa yang mau hidupnya berhasil? Sekolahnya berhasil, kerjaan berhasil, pelayan berhasil. Siapa mau beruntung? Beruntung seperti ini, ya. Kayaknya kita nggak berhasil, kayaknya salah jalan. Ini tiba-tiba nyampe juga gitu. Oh, tiba-tiba ada pertolongan. Tiba-tiba aku sampai pada tujuanku dan aku berhasil. Itu beruntung. Siapa mau beruntung? Ya, kita semua beruntung. Yosua 1:8 seperti ini, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tapi memperkatakan siang dan malam, ya, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan berhasil dan itu akan beruntung. Kalau kita mau berhasil, kita mau beruntung, ya, jangan lupa perkatakan, renungkan apa yang sudah pernah difirmankan dan ada dalam firman. Itu kok terjadi. Nanti ketika itu kita lakukan, mulai maknanya apa yang kita lakukan dan tiba-tiba kita, amin. Ya, seperti itu. Kalau kita kepala hikmat juga sama. Baca firman, minta pada Tuhan, Dia punya hikmat, Dia akan kasih kita. Amin. Ya, terakhir ya. Siapa yang hidupnya ingin mengalami promosi terus? Naik kelas, ya, kemudian kuliah, bekerja, mengalami promosi. Siapa yang kepingin tidak naik-naik ya? Siapa yang mau beli belajar? Kita mau ngedulin enak aku. Ya, kita semua ingin mengalami promosi demi promosi. Promosi dalam kesehatan, bila sakit, sembuh, bisa beraktivitas lagi, ya. Promosi dalam bidang keluarga, tidak keluarga nggak rasanya kok sudah enak, keluarga lebih nyaman, ada damai sejahtera, jadi ada damai sejahtera, keluarga diberkati, amin. Ya, kita semua mau mengalami, ya. Nah, siapa yang membuat itu semua? Kalau kita nggak mengalami itu, apa berarti oh ya aku ini memang orang yang dilahirkan bukan orang yang butuh. Oh yang mungkin karena aku nggak sekuliah, jadi aku begini aja hidupku.
Oh mungkin kalau mungkin aku hanya sendiri, aku gak ada takutnya. Ya wes, ini aja wes. Ya, yang penting tahu. Ya seperti itu. Ya, ketika kita mengalami ingat firman Tuhan. Ya, di Mazmur, ya dikatakan seperti itu. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datanya peninggian. Artinya dari timur, barat, padang gurun itu bicara tentang daging kita, tentang prestasi kita, tentang pekerjaan kita, perbuatan kita. Bukan itu yang membuat kita ditinggikan. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya satu dan ditinggikannya yang lain. Artinya apa? Dia mempromosikan, dia bisa membuat kita dipromosikan, ditinggikan. Amin. Amin. Tetapi kenyataannya tidak semuanya. Ya. Kita baca lagi. Identitas kita yang sebenarnya Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Yesus merancangkan dalam dirinya tentang kita. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi ini firman lagi. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Siapa mau hari depan penuh harapan? Ya. Siapa yang mau hari depan penuh rancangan damai sejahtera? Kita semua amin. Ya. Nah, itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Ya. Tapi apakah itu otomatis kita dapatkan? Ya, kenapa? Kita punya kebebasan begini. Kita pulang dikatakan kamu ada berkat, ada untuk pilihan berkat. Kita punya kebebasan begini. Amin. Ya, kalau kita mau diberkati, mau beruntung kan? Melengkap, berakar kuat dan firman. Firman itu ketika firman itu digeletak seperti benih, cuma ditaruh di kutu ya dia bakal dari awal. Tetapi ketika dia ditabur di tanah, jangan itu. Itu firman. Sama, firman ketika ditaburkan ke kita saat ini, ketika kita itu masukkan dalam hati kita renungkan, itu artinya bertumbuh, berbuah, dan kita menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. 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 Kabar baik. Amin. Ya, terus.
jalanku, jadi bukti kebesaranku. Biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran Tuhan. Oleh karena Engkau yang memberi kami dengan firman-Mu, Engkau yang menyatakan diri-Mu dan hidup kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan oleh karena firman-Mu. Firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang membebaskan kami, firman-Mu yang membentuk, memberikan kami pertumbuhan yang luar biasa. Firman-Mu yang menyatakan kami bagaimana kami harus melangkah, kemana kami harus melangkah, bagaimana kami harus melakukan sesuatu yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam hidup. Firman-Mu yang membuat kami mengalami promosi demi promosi di dalam keluarga kami, di dalam sekolah pendidikan kami, di dalam pekerjaan bisnis kami Tuhan, di dalam apapun pelayanan kami Tuhan. Firman-Mu yang membuat kami Tuhan mempunyai kuasa mengubahkan segala sesuatu yang membangun untuk kami arah yang lebih baik, masa depan yang penuh harapan, rancangan yang penuh dan sejahtera ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kau berkati jemaat di sisi, Kau berkati sekolah pendidikan mereka Tuhan. Apapun yang mereka cita-citakan, harapkan untuk berhasil Tuhan, karena mereka bersama-sama dengan Kau. Kau berkati juga keluarga-keluarga di sisi, keluarga Ibu Sarah, Guru Tuhan, keluarga Rere, keluarga Ibu, keluarga ketiga Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang daripada mereka. Mujizat terjadi. Apapun Tuhan perbuatan hidup mereka Tuhan, Kau sudah selesaikan dan mereka menangkap, bersepakat dan mengalami apa yang sudah Kau selesaikan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan, dan kami saatnya mengenal berkat-berkat daripada Engkau, dan kami dahulukan Tuhan institusi bergaji ini, berkati institusi bergaji ini, siswa-siswanya, guru-guru, kepala sekolah, semua aktivitas akademi yang di depan ini. Kau berkati harapan-harapan mereka Tuhan, untuk mereka menjadi berkat bagi banyak anak-anak siswa Tuhan. Kau tahu keinginan mereka untuk membangun sekolah ini dengan baik, fasilitas sekolah yang baik Tuhan. Kau tahu harapan mereka Tuhan, dan Kau sudah berikan segala sesuatunya, dan kami pastikan mereka menerima itu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan saatnya kami mengucap berkat dan Bapak syukur. Mari kita terima. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan rindu Engkau. Tuhan menyinahi Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup dengan Tuhan dan buah berkat. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus.